nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab sadisu fil ghaflati. Bab yang keenam tentang lupa kepada Allah. Al-ghaflatu tuzidul hasratah. Al-ghaflatu tazidul hasratah. Wal ghaflatu tuzilun ni'mata wa tahjibu 'anil khidmati. Wal ghaflatu tazidul hasada. Wal ghaflatu tazidul malamati wan nadamati. Wal ghaflatu tazidul malamata wan nadamata. Jadi bab ke-6 ini tentang lupa. Jadi kata Imam Ghazali, lupa, ghaflah itu menambah pada kerugian. Jadi semakin banyak orang itu lupa kepada Allah, maka semakin banyak kerugiannya. Wal ghaflatu tuzilun ni'mata. Ghaflah itu menghilangkan nikmat. Jadi kalau bahasan sebelumnya, jadi kalau mengapa lupa itu dikatakan menghilangkan nikmat. Semakin banyak orang itu lupa kepada Allah, maka semakin banyak dia bermaksiat kepada Allah. Semakin banyak bermaksiat kepada Allah, maka semakin tertutup rizki atau nikmat. Maka di antara sebelumnya pernah jelaskan dalam keterangan pembahasan pengajian sebelumnya, di antara yang menjadi tidak lancarnya rizki itu adalah dosa. Semakin orang itu banyak berbuat dosa, maka semakin tak lancar rezekinya. Dan gitu. Jadi bukan kerja yang menyebabkan orang kaya, bukan, tidak, tetapi memang sudah garisnya dari Allah orang itu kan. Jadi wal ghaflatu tuzilun ni'matah, lupa itu menghilangkan nikmat. Wa tahjubu 'anil khidmati, lupa itu menjadi penghalang dari berkhidmat kepada Allah. Bagaimana kita itu nak berkhidmat kepada Allah padahal kita lupa. Sama halnya dengan ibadah, bagaimana kita nak mau ibadah kepada Allah, kita lupa kepada Allah. Kita nak berkhidmat kepada seseorang, tapi kita lupa pada orang itu. Bagaimana kita mau berkhidmat, meladeni, melayani orang yang kita itu. Wal ghaflatu tazidul hasad. Lupa itu menambah kedengkian. Semakin banyak lupa kepada Allah, maka sifat jahat itu dalam hati itu kan banyak. Di antaranya adalah hasud. Dengki itu bertambah. Dengki itu adalah berharap hilangnya nikmat dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Itu namanya hasud. Jadi hasud itu berharap nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Nah, kalau orang mukmin itu yang dibolehkan itu berharap nikmat yang diberikan kepada orang lain itu kita juga dapat, tapi tidak berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu witok namanya. Maka boleh kita kalau ada tetangga kita dapat rezeki banyak, kita berharap minta sama Allah, mudah-mudahan aku juga dapat rezeki seperti dia, dapat bujur seperti dia. Bukan berharap manter gitu maling, itu bukan, itu hasud. Manter itu namanya hasud. Wal ghaflatu tazidul malamata wan nadamata. Lupa itu menambah pada ditegur dan penyesalan. Semakin banyak orang itu lupa kepada Allah, maka akan banyak ditegur besok dan akan banyak penyesalan. Hukiya anna ba'da sholihina ro'a ustadahu fil manami. Diceritakan sesungguhnya sebagian orang-orang soleh itu bermimpi gurunya di dalam tidur. Fasa'alahu ayyul hasratu a'zamu indakum. Jadi dalam mimpi ini sang murid bertanya kepada gurunya. Jadi kata murid ini kepada gurunya, kerugian apa yang lebih besar menurut kalian? Waqala hasratul ghaflati. Gurunya menjawab, kerugian terbesar adalah kerugian lupa kepada Allah. Jadi kalau sekarang masih belum, kita belum merasakan ya lupa ya enjoy ya. Lupa ya enjoy besok kalau sudah.
Warwiya anna ba'dahum ra'a dhannun al-misri. Warwiya anna ba'dahum ra'a dhannun al-misri fi manamihi. Sebagian ulama bermimpikan Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri ini semasa hidup dengan Imam Abu Yazid al-Bustami. Jadi ini ulama dan salah satu wali Allah. Faqala lahu ma fa'ala Allahu bika. Jadi sebagian ulama yang bermimpi itu bertanya kepada Dhunnun, apa yang telah Allah perbuat terhadap dirimu? Kalau orang itu biasanya mau orang soleh tak soleh itu sering ada yang bermimpi. Dan mimpinya itu kan unik-unik sesuai dengan kode yang ditambahkan dalam mimpi itu. Nah, Dhunnun ini ditanya, apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu? Auqafani baina yadayhi wa qala li ya mudda'i ya kadzdzab idda'aita mahabbati summa ghafalta minni. Jadi Dhunnun ditanya oleh sebagian ulama dalam mimpinya, apa yang telah Allah perbuat terhadap dirimu. Dhunnun bertanya, Allah telah menempatkan aku di hadapannya, kemudian Allah berfirman, ya mudda'i ya kadzdzab. Kata Allah tuh, ya mudda'i, wahai orang yang mengaku-ngaku, gitu ya. Kemudian ya kadzdzab, wahai pendusta. Idda'aita mahabbati summa ghafalta anni. Engkau mengaku cinta kepadaku sedangkan engkau itu lupa kepadaku. Kalau kita ngaku cinta sama seseorang tapi tak ingat, wah repot juga. Kalau ditanya murid kau cinta sama guru, cinta saya itu lupa ke guru. Nah, siapa tuh mereka yang mau ditawassul? Mati pun tak sentar kata. Kalau gitu. Kita cinta tapi lupa. Padahal dikatakan man ahabba syai'an aksara dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu aksara dzikruhu, banyak menyebut, banyak mengingat. Oleh bur mobil tuh, lebur motor tuh, pakai motor neng iyo sap. Ada motor ki ganteng ya ganteng dekat. Bila motoran di WC ki bade jual ganteng anyar pome. Lebur bini abi ya toh itu. Bila dia mau berlebur. Bila lebur ngaji ya toh. Tergantung kesukaannya apa. Kesukaannya yang ngaji terus, yang coba jadi dikir terus. Jadi tergantung dari kesukaan. Mudah-mudahan kita itu mati dalam keadaan suka dikir deh dulu. Dalam keadaan suka dikir, maka orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggalkan dunia itu. Maka kata Allah itu, ya mudda'i ya kadzdzab, wahai orang yang mengaku cinta kepadaku, wahai pendusta. Maka dikatakan di sini anta fi ghaflatin wa qalbuka sahih. Kata Allah tadi, idda'aita mahabbati summa ghafalta minni. Engkau itu mengaku cinta kepadaku, summa ghafalta anni, kemudian kamu lupa kepadaku. Maka ukurannya itu, kalau kita itu cinta pada sesuatu, pasti ingat sesuatu itu walaupun sedikit. Maka di antara, saya pernah ditanya oleh guru saya, ini baru kemarin, jadi kan saya sewan kepada guru ya, jadi saya sewan, saya setelah cerita banyak hal, saya ditanya, kebetulan itu adalah putra dari guru saya. Jadi tanya, kau punya amalan apapun? Sampai berulang-ulang. Saya jawab, Gus, saya tidak punya amalan. Amalan saya cuma satu. Apa itu? Saya tak pernah melupakan guru saya. Termasuk saya bilang, almarhum Mbah Fauzin itu mudah-mudahan saya tidak pernah lupa. Dalam sehari semalam itu tidak pernah lupa. Nah, itu pernah ditanya oleh guru saya itu. Jadi amalan itu yang senantiasa saya jaga. Kalau gitu, anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, engkau itu akan bersama orang yang kau cintai. Gimana kita ini dikatakan kita ke Rasulullah, kita tak ingat ke Rasulullah, tak pernah bersalawat kepada Rasulullah. Nah begitu, pintunya Rasulullah adalah guru kita, pintunya Allah itu melalui pintu Rasulullah. Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi, engkau di dalam keadaan lupa sedangkan hatimu lupa. Wah, ini udah habis.
Zahabal umruh wa dunumu kama hiya. Jadi lagi ya. Maka kemudian kata Allah di dalam mimpinya sebagian orang-orang soleh yang dijelaskan oleh Dhunnun al-Misri itu, anta fi ghaflatin wa qalbuka syahid dhahabal umru wa dhunubu kama hiya. Engkau dalam keadaan lupa sedangkan hatimu itu lalai dan lupa. Umur telah pergi sedangkan dosa-dosa itu sebagaimana adanya. Hukiya anna rajulan minas sholihin ra'a walidahu fi manamihi faqala ya abati kaifa anta wa kaifa haluka. Diceritakan juga sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang soleh, ia bermimpi bapaknya. Kemudian sang anak bertanya, ya abati kaifa anta wa kaifa haluka. Bagaimana keadaan engkau dan bagaimana hal engkau? Jadi ditanya. Faqala lahu ya waladi ishna fid dunya ghafilin. Kata sang bapak, wahai anakku, aku hidup di dunia itu dalam keadaan lupa, lalai. Wa mutna ghafilin, dan kami mati dalam keadaan lupa. Maka mudah-mudahan kita itu tak lupa. Maka kita minta sama Allah itu, minta senantiasa untuk dibimbing. Maka kalau pagi itu bangun tidur, kalau tidak sebelum subuh itu ucapkan Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Ya Allah, aku mohon kepada engkau untuk mengikuti baginda Rasul dalam keadaan, dalam ucapan dan perbuatan, fil aqwali wal af'ali. Itu minta sama Allah. Kalau bisa di setiap melakukan amaliyah, amal-amal ibadah itu penting. Kita nak sholat, jadi kalau kita umpamanya mau sholat nih atau berwudu sederhananya, biar tak banyak, kalau nak berwudu itu maka minta kepada Allah. Jadi niatkan dalam hati, ya Allah, aku mohon kepadamu ikut baginda Rasul dalam keadaan ucapan dan perbuatan. Maka semuanya mulai dari wudu sampai selesai ibadah-ibadah itu dicatat mengikuti baginda Rasul. Niat itu penting bapak-bapak. Maka Guru Haidar itu pernah menjelaskan, kalau diikutkan kepada baginda Rasul itu pahalanya itu bisa dihitung karena ikut baginda Rasul. Wa fi Zuhri Riyadi, di dalam kitab Zuhri Riyad dikatakan, kana Yaqubu alaihi salam muakhiyan li malakil maut. Adalah Nabi Yakub itu menjalin persaudaraan dengan malaikat maut. Jadi yai Nabi, ini karena ahwalnya Nabi begitu. Nabi itu diantaranya melihat malaikat, itu Nabi. Lah ini Nabi Yakub ini menjalin persaudaraan dengan malaikat maut. Fazarahu, suatu hari malaikat maut itu menziarahi Nabi Yakub. Faqala lahu Yaqubu ya malakal mauti azairan jita am qabidan ruhi. Karena didatangi oleh malaikat maut, Nabi Yakub itu bertanya, wahai malaikat maut, engkau datang saat ini untuk berziarah atau datang untuk mencabut ruhku? Bertanya Nabi Yakub. Faqala bal zairan, aku itu datang untuk berziarah. Jadi malaikat maut berziarah. Qala fa inni as'aluka hajatan. Qala wa ma hiya? Qala anta lamani idza dana ajali wa aradta an takbida ruhi. Nabi Yakub mengatakan, wahai malaikat maut, aku punya satu keperluan kepada engkau. Apa itu? Kata malaikat maut, kalau kau nak mencabut ruhku, hendaklah engkau itu ngasih tahu, ngasih informasi, antak lamani, kasih informasi kepadaku kalau kau mau nyabut ruhku. Faqala na'am arsilu ilaika rasulaini aw salasatan. Oke, kata malaikat maut begitu, aku
sebelum mencabut ruhmu Yakub akan mengutus 2 utusan atau 3 utusan. Itu janjinya malaikat maut. Falamma in qada ajaluhu ata ilaihi malakul maut faqala azairan jita amlikop diruhi. Sudah beberapa lama kemudian malaikat maut datang lagi ke Nabi Yakub. Nabi Yakub nanya, engkau ini nak berziarah atau nak nyabut ruhku? Malaikat maut mengatakan, aku datang hendak mencabut ruhmu. Itu kata malaikat maut. Faqala aulasta kunta akhbartani au kunta au faqala aulasta kunta akhbartani annaka tarsilu ilayya rasulaini au salasatan. Nabi Yakub kaget karena kedatangan malaikat maut itu hendak mencabut ruh. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, kau lupa, dulu kan sudah pernah kubilang kalau kau nak nyabut ruhku, katanya kau itu mau mengutus 2 utusan atau 3 utusan. Qala qad fa'altu. Kata malaikat maut, iya aku sudah mengutus, katanya, sudah aku lakukan. Qad fa'altu, aku telah mengitis utusan kepadamu. Wa arsaltu bayadu sya'rika ba'da sawadihi. Pertama kata malaikat maut, yang aku utus itu adalah putihnya rambutmu setelah hitam. Yang bapak-bapak ada putih-putih, jenggot putih-putih, masih hitam semua kan. Kata malaikat maut, aku utus dalam bentuk rambutmu memutih setelah hitam. Kemudian wabah badanika ba'da quwwatihi, lemahnya badanmu setelah kuat. Dulu kau kuat, sekarang udah lemah. Lemahnya badanmu itu adalah utusan kedua dariku. Kemudian wanhina ajismika ba'da istiqomatihi, kemudian melengkungnya badanmu setelah tegakmu. Dulu badanmu itu tegak, lurus, tapi sekarang sudah melengkung, agak bongkok-bongkok. Itu tiga utusanku. Wahadihi rusuliya Ya'ubah ila bani Adam qablal maut. Maka kata malaikat maut, wahai Yakub, ini rambut memutih, kemudian badan melemah, kemudian badan membongkok, itu adalah utusanku wahai Yakub kepada manusia. Gitu Pak. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu banyak. Rusulul maut itu banyak, utusan mati itu banyak, sakit-sakitan, mulai gatalnya ada yang gatal yang lama, menaun, borok, sakit, mulai sakit kecil, sakit sedang, sakit besar, itu namanya rusulul maut atau barihul maut. Itu adalah utusan maut. Gigi yang dulu lengkap pamit satu persatu, iyalah. Ada yang pamit paksa gimana? Dicabut. Pamit paksa namanya kan, nah gitu kan. Ada yang pamit sendiri, tahu-tahu patah gitu kan, makan agak keras sedikit, cepas gitu. Ya bukan masanya lagi lah makan bangseng, apa namanya, basreng gitu kan. Macam kita ini bukan masanya makan basreng bang Din, ya basreng, yang kecil-kecil begini basreng gitu. Nggak satrio masih lah, tapi ingat perbisi satu persatu nanti giginya, lah gitu kan. Lah maka dikatakan di sini madad dahru wal ayyam wad danbu hasilun waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilun. Maka ada sebuah syair dikatakan masa zaman itu berlalu dan hari-hari juga berlalu, sedangkan dosa itu dihasilkan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Waja'a rasulul mauti wal qalbu ghafilun, sedangkan utusan mati itu telah datang dan hati itu lupa. Kita lupa kadang sebagian orang mengatakan kalau udah sakit, mengatakan aku tak pernah sakit seperti sakit gini, dulu aku tak pernah kena sakit seperti ini. Jangan bandingkan dulu Pak. Kalau dulu berhujan itu enggak apa-apa, segar. Kalau sekarang jangankan berhujan, keluar malam jam 11 langsung panas dingin, masuk angin, sangat beda. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun, nikmatmu di dunia itu adalah tipuan dan kerugian.
nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak pandai menyalurkan sesuai keinginan syariat dan yang diatur dituntun oleh syariat, maka nikmat yang kita peroleh itu dijadikan ngururun wa hasratun, akan menipu kita dan akan menjadi kerugian kita. Wa aishuka fid dunya muhalun wa batilun, sedangkan hidupmu di dunia itu adalah muhalun wa batilun, bisa saja itu jadi mustahil dan kebatilan. Maka mudah-mudahan dengan pengajian ini hidup kita bisa terisi, maka kita sedikit-sedikit ibadah kita tambah lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta